Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini merupakan hari raya kenaikan Tuhan. Sebelum misa dimulai akan kami sampaikan beberapa warta paroki. Setelah misa akan diadakan latihan KUR untuk misa penutupan bulan Maria. Mohon kehadiran seluruh anggota KUR wilayah. Minggu 29 Mei 2022 merupakan hari Minggu Paskah yang ke-7 dan Minggu ke-5. Misa akan dilaksanakan secara terpusat di paroki pukul 9 pagi dengan petugas KOR, Dirijen, Organis, dan Pemazmur wilayah Santo Yusuf Getasan, Lektor, Saudari Amelia, Miss Dinar, Anin, dan Agatha, Prodiakon, Ibu Maria Murwati, Bapak Gregorius Hartono, dan Bapak Antonius Eko Nugroho. Tim tata altar wilayah Ngablak, non-liturgi wilayah Santa Elizabeth Pakis, wilayah Santo Paulus Petung, dan wilayah Beto Parter Mayer Kaponan. Marilah kita awali bersama-sama mendoakan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keperpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka puji syukur 531. Amen.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, anak-anakku yang dicintai Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan itu pertama-tama mau mengungkapkan iman gereja akan Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan. Ungkapan naik ke surga itu menunjuk bahwa Tuhan Yesus yang wafat bangkit itu sekarang dimuliakan ke tempat Allah sendiri. Maka ia duduk di sisi kanan Allah Bapa. Sebagaimana sering kita ucapkan atau selalu kita ucapkan di dalam doa syahadat. Kenaikannya ini juga bukan suatu perpisahan dengan kita, karena ia tetap hadir di tengah-tengah kita. Justru karena kenaikannya itu memungkinkan rohnya berkarya di atas kita. Marilah kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita masih sering lupa bahwa kenaikannya memungkinkan ia tinggal di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah manusia pertama yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan serta kekuasaan Bapa. Engkau telah bangkit dan naik ke surga agar kami dapat ikut serta dalam kekuasaan yang mengalahkan maut dan dosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah jaminan bahwa kami, gerejamu, akan mengikuti kemuliaan-Mu, karena Engkau kepalanya sudah mendahului masuk ke surga. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang
besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Allah tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi hari ini, hari kenaikan Tuhan, mohon doa dan berkat untuk Ananda Nikodemus Permati Yuwono supaya senantiasa diberi kesehatan dan rahmat pertolongan dari Roh Kudus, terutama untuk mengikuti tes dengan baik hingga dapat naik kelas 3. Dimulai keluarga Bapak Arto Yuwono dari Muntilan. Mari kita satukan pelaujub kita masing-masing, termasuk juga niatan cita-cita kita, harapan-harapan kita supaya ikut dalam kenaikan Tuhan ke surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah berkenan menerima persembahan hidup putramu dengan kenaikannya ke surga. Semoga berkat kenaikannya ini semakin kokohlah iman dan harapan kami akan kehidupan kekal yang Kau janjikan, dan semakin kuatlah usaha kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menampakkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika, waktu makan bersama-sama dengan mereka,
Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa, sebab beginilah katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kedua orang itu berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja agung atas seluruh bumi. Telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa
bangsa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Tuhan Raja kita, kidungkan mazmur. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap kehadiran Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu Ia dihakimi. Kemudian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sedang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah diri sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung kepada kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang harus teguh, karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan.
Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dan namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari atas. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati bacaan pertama itu ada beberapa hal yang dibicarakan. Sebagai pengantar kisah Rasul, dan dinyatakan hubungan kisah antara kisah Rasul dengan Injil Lukas. Jadi pengarang Injil Lukas dan pengarang kisah Rasul itu sama, yaitu Lukas. Jadi ada tambah pengetahuan bagi kita. Saya pun berusaha kalau menyampaikan homili, ya rakitung sithik nambah pengetahuan, harapannya begitu. Injil Lukas itu dikatakan oleh kisah Rasul tadi, membicarakan apa yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Dan kisah Rasul itu menyampaikan apa yang sesudahnya terlaksana. Lalu kisah Rasul juga menyampaikan pesan Tuhan sebelum berpisah secara resmi dengan para murid, yaitu supaya para murid tidak meninggalkan Yerusalem sebelum dilengkapi dengan kekuatan Roh Kudus. Kisah tadi juga membicarakan tentang masa kepenuhan yang hanya diketahui oleh Bapa, tetapi manusia boleh mengharapkannya dengan bersaksi berkat kekuatan Roh-Nya. Dan akhirnya kisah Rasul menggambarkan perpisahan Tuhan dengan para murid secara pasti. Mereka tidak diperkenankan hanya menengadah ke langit, tetapi harus kembali ke Yerusalem, memanfaatkan saat penantian ia kembali. Yang menulis sama tetapi versinya beda. Kalau dalam Injil tadi dikatakan mereka para rasul kembali dengan sukacita setiap hari ke bait Allah, tapi kisah Rasul enggak, yang nyuruh pulang siapa tadi? Malaikat. Orang mengdanga mulai yang Yerusalem kono gitu kan. Kurang lebih begitu. Nek meh digawe Lukas koko atau Lukas siapalah ya. Jadi yang membuat cerita, menulis kisah sama tetapi ternyata versinya berbeda. Mungkin waktu nulis Injil Lukas belum ada yang lupa mungkin ceritanya.
Lalu dilengkapi di Kisah Rasul. Nah, dengan menyimak Kisah Rasul tadi menjadi jelas bahwa bagi kita kisah kenaikan Tuhan ke surga itu merupakan sebagian dari pengalaman hidup bersama Yesus. Masih ada lagi setelah peristiwa kenaikan hidup bersama Tuhan tanpa kehadiran fisik Tuhan. Ya mungkin sama kalau mau diumpamakan suami istri yang ditinggal meninggal oleh pasangan hidupnya. Tadinya hidup bersama, lalu ya bersama tetapi dalam satunya di tempat atau suasananya lain ya. Saya punya teman istrinya sudah meninggal itu saya suruh nikah lagi, dia komentarnya apa? Wong dia masih bersama saya kok. Sering datang kok. Aku ya menjawab wae wong aku ya ora ngerti gitu. Itu aja. Bahwa pengalaman itu pun bisa dialami oleh kita. Orangnya sudah pergi tetapi perasaan itu masih bersama. Mungkin kita bisa mengenang juga orang tua kita, nenek, kakek yang sudah dipanggil, atau dari keluarga kita yang dulu bersama-sama lalu sudah tiada. Pasti ada sesuatu yang muncul dari ingatan-ingatan itu yang membuat kita menjadi lebih baik. Kenaikan Tuhan ke surga itu merupakan perpisahan secara fisik, bukan secara rohani. Sama seperti ada lagu yang kurang lebih syairnya, aku pergi untuk kembali. Kadang saya juga guyu dhewe wong lagu kok kalimatnya aku pergi untuk kembali. Maksudnya kan engko kae lunga aku mulai neh, tapi tetap lucu. Kudune aku akan pergi dan aku akan kembali. Bukan aku pergi untuk kembali. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan secara fisik tidak ada di antara para murid, perjuangan para murid lalu menjadi tetap ada tanpa kehadiran Tuhan secara fisik. Sampai nanti yang disebut dengan zaman parusia atau kehadiran Tuhan. Maka dalam anamnesa sampai engkau datang kembali, itu yang dinanti para rasul dan kita semua. Maka kenaikan Yesus ke surga juga merupakan kisah perkembangan penghayatan dan pemahaman iman rasuli, dan itu selalu kita ucapkan di dalam syahadat. Dan dalam masa penantian ini seluruh kehidupan iman harus dikembangkan lewat kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam kekuatan Roh Kudus. Pesan yang kita simak dari peristiwa kenaikan ialah bagi para murid, kepergian Yesus secara fisik ini merupakan awal kesaksian hidup yang amat kreatif. Saiki ora apa-apa Gusti, ning aku piye mewartakan Tuhan. Dulu ada orang yang sakit, kesurupan setan, ya mereka berusaha menyembuhkan tapi juga tidak berhasil. Ada Tuhan, lalu Tuhan, oh iki meng disembayangke karo poso gitu. Ngene mari. Jadi seperti anak kecil yang misalnya membuat layang-layang ora dadi, terus bapake, Pak teruske Pak aku ora iso. Sekarang sudah tidak lagi para rasul bersama Tuhan Yesus, maka harus kreatif. Maka untuk kita peringatan kenaikan Tuhan ke surga juga merupakan ajaan untuk kreatif. Bagaimana kita memperkembangkan hidup iman kita? Orang yang nunggu guru agama, katekis, tapi juga mau belajar sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan ke surga maka bagi kita itu syarat makna. Tadi diungkapkan di dalam bacaan yang kedua tadi, surat kepada umat Ibrani. Bagaimana Tuhan hanya masuk ke tempat kudus mengorbankan sekali. Kalau imam-imam Yahudi kan setiap tahun sekali gantian. Salah satu peristiwa yang dikisahkan itu kelahiran Santo Yohanes Pemandi. Zakaria masuk lalu diberitahu engkau akan punya anak. Itu ketika dia bertugas sebagai imam agung. Tuhan hanya sekali untuk mengorbankan dan untuk selamanya menjadi yang sulung.
Dan kita masing-masing juga akan dianugerahi bagaimana kehidupan kita ini disertai roh. Saya tuh kadang merasa mongkok jadi wong Katolik karena apa? Ya jane ora kadang ning selalu mongkok karena hidupku itu disertai roh. Mungkin kalau orang Katolik itu namanya ditambahi roh kabeh malah bagus gitu. Misalnya Koko Roh Mahyono gitu. Atau kalau yang perempuan Roh Mawati gitu. Jadi ada rohnya di situ. Atau nek ndak ya spiritus. Nah, kita masing-masing dianugerahi roh. Roh yang ada pada Kristus adalah roh yang juga dianugerahkan bagi kita. Maka kita disuruh nunggu seperti para rasul. Jangan kemana-mana sebelum roh kekuatan itu ada padamu. Kita adalah bagian dari Kristus itu sendiri karena kita beriman. Di teks Efesus itu Santo Paulus mengatakan Kristus kepala, kita gereja adalah anggota tubuh. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, harus mulai dari mana kita ini memberikan kesaksian tentang kasih karunia Tuhan. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa Tuhan memerintahkan mulai dari Yerusalem kalau kamu mau memberi kesaksian. Kita tahu bahwa Yerusalem itu kota yang kudus, kota suci, bahkan tanahnya disebut Holy Land, tanah yang ora sembarangan. Saya lebih menafsirkan begini Bapak Ibu sekalian. Yerusalem itu adalah kekudusan kita masing-masing. Maka fokus mulai pewartaan tidak lagi menunjuk tempat, tetapi mulai dari penghayatan hidup berimanku masing-masing. Kita bisa memulai dengan mengusahakan kekudusan, bisa mulai dari keluarga, setelah diri kita sendiri, ya. Lalu mewartakan Tuhan berdasar itu. Keluar dari rumah, pergi dari tengah-tengah anggota keluarga, menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Saya masih ingat pelajaran geologi ya. Columbus itu kan mengatakan bumi itu bulat, maka tidak ada ujungnya. Maka ujung bumi sebetulnya adalah sama dengan tempat di mana kita ini berada. Jadi ujung bumiku ya kene, panjenengan ya di situ. Engko pindah nggon ya kono kuwi ujung bumi ini. Maka kesaksian hidup orang beriman tidak terbatas tempat, tapi di mana aku berada, di situ harus menghadirkan kesaksian. Mungkin baik pula kalau kita bertanya pada diri masing-masing, apakah aku sudah seperti para murid di dalam Injil tadi? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Setiap kali kita ini ikut Ekaristi, kita pun menyembah sujud kepada Tuhan yang hadir secara sakramental dengan penuh hormat, menyambut tubuh dan darah Tuhan. Maka sepulang Ekaristi itu mestinya setiap kali juga kita diselimuti sukacita seperti para murid. Saya waktu tugas di Jogja itu sering melihat sementara beberapa umat yang setelah misa itu pulang jajan, entah bakso, entah lotek, entah mie ayam, atau chicken, gitu, McDonald atau chicken itu, ya. Fried. Lalu dahar ki ketok enak banget itu. Jadi bar mangan Gusti Yesus terus mangan pitik. Ya. Maka anak-anak di dalam keluarga itu merasa sesuk ning gereja, wah mesti mulai seneng. Ya, mesti McDonald. Jadi ada warta yang menyenangkan untuk anak-anak. Ya ora kudu saben minggu boros.
Tapi paling tidak bahwa pulang dari gereja itu ada suatu sukacita. Atau misalnya baris kong gereja mampir pasar, kowe nyuwun apa Dik? Klambi Pak, brambang wae. Ya. Alternatif yang lain suruh pilih. Ya. Ya kalau yang sini yang lewat pasar ora oke gitu. Tapi sekarang kan sing jenenge resto sudah di mana-mana pun ada. Ya. Kalau enggak ya di tempat Pak siapa sini? Pak Parmianto itu juga sering ada. Apa jenenge tombolan? Sempolan. Ya. Sempolan Ibu Wiwi ya, itu ya. Kalau di pasturan ya nggawe mie ya. Ya itu gambaran bagaimana aku pulang dari gereja dalam Ekaristi, pulang dalam sukacita. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, maka pertanyaannya apakah aku seperti para murid sudah bisa mengusahakan setiap kali ikut Ekaristi yang aku bawa adalah sukacita. Kemarin malam itu saya dengan Pak Eko itu kunjungan keluarga, itu ada satu bapak yang sudah 20 tahun taat tidak sambut komuni. Itu ngomongi wah ketoknya tenanan kae ya. Aku tuh pengen Romo nyambut komuni, kalau tak kuat-kuat ke orang nyambut komuni wis 20 tahun loh. Karena nikah di luar gereja. Lalu dia ngomentari begini, tapi Romo niko tonggo kula niko ora nikah ning gereja kok wis nekat komuni terus nggih. Ya kuwi jenenge wong nekat. Jenengan ora nekat, apik jenengan. Jadi ada kerinduan. Melu misal terus ning ora komuni. Ya nek mau komuni bisa aja ning jarak, ora ana tegese, ya. Ora ana bedane karo nun sewu, asu mlebu gereja jika apa? Roti yang jatuh. Sakramennya juga berubah otomatis. Makanya diling-iling Pak, itu lendere Gusti tenanan abot ndi? Abot Gusti poliyane. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga mestinya juga menjadi kekuatan keyakinan iman kita. Bahwa kita pun boleh berharap akan mengalami yang sama. Aku juga besok naik ke surga. Memang gambaran naik ke surga itu seolah-olah di atas surganya ya. Tapi kalau pengantar dalam Ekaristi saya sampaikan tadi, yang mau dikatakan itu bukan kok naiknya, tetapi kemuliaan Tuhan. Maka pada kesempatan ini kita mohon rahmat supaya apa? Hidup kita ini juga diliputi oleh sukacita. Sukacita di dalam pengharapan. Nek carane wong omah-omah ya wis tunangan gitu loh. Jadi wis sukacita, so aku cetha entuk kae. Atau kalau saya sebagai imam begitu tabisan diakon itu juga sama, kuwi padha karo tunangan. Aku cetha dadi Rama nek ora ditokke. Cetha. Sama seperti orang yang tunangan ya nek ora dibatalke cetha. Jadi ada harapan di sana. Duka, nestapa, penderitaan, kesulitan, tantangan yang menghadang di dalam hidup kita ini jangan sampai mengendurkan sukacita kita di dalam hidup beriman. Bener loro-loro, nek nyanyi ya tetap bisa nyanyi. Masa lara mergo flu terus nyanyi ganti ora kemuliaan yang ganti Tuhan pilek aku ngono kan ora mungkin. Kudu tetap penghayatan sukacita itu ada. Apalagi tadi lagunya yang dinyanyikan Mazmur Pak Eko tadi kan dengan sorak-sore masih tambah lagi dengan sangka kalah. Gambarannya kan menggema. Terus kene gleng patat. Wis kaya nek apa kae? Takbir ya. Tahun baru ya. Tahun baru kan lonceng muni kabeh muni toat-toet ya. Itu gambaran sorak-sore dan sangkakala. Meskipun kita juga selalu lewat kalau ke Salatiga di sana ada sangkakala ya. Aku angger lewat ki rasane Gusti naik surga Mazmur iki. Sebelum sangkakala nggo universitas. Dan di lain pihak Bapak Ibu sekalian, jangan kita hanya berhenti pada
perhatian ke atas. Cengeng nek awake dhewe dadi wong Katolik kok ming dangak. Maka saya itu pernah nyindir yang doa di kerep, doa di gantang itu apa iso sembayang Ibu Maria kok ndangak. Ha Maria, ora cetha. Sembayang ya sing sejajar omong gitu ya. Maka datang ke kerep, apakah ada orang yang begini lalu berdoa saya Maria, ora iso. Sing iso sejajar gitu. Cengeng nek ndangak. Ingat bahwa menjadi murid Tuhan itu tidak boleh berhenti pada rasa keterpesonaan atas Allah, tapi harus mendunia. Beda karo nek orang-orang yang memang kontemplatif ya dibiara tok ya. Kalau seperti saya Romo Diocese ya orang yang sembayang ning ya ngadepi dunia. Maka sering toh Romo Projo itu disebut Romo profan. Profan itu artinya di depan biara, jadi sing elek. Romo sing ngurusi kadonyan. Mulai iso ngelih. Ya, iso macem-macem dalam hal melayani umat ya. Karena keadaan umat juga macam-macam. Karena beriman maka kita juga mendapat tugas perutusan untuk bersaksi akan karya penebusan Tuhan ini. Maka setiap kali selesai misa selalu dikatakan misa selesai engkau pergi, pergilah engkau diutus. Nah kalau hari ini Bapak Ibu ada yang minta berkat untuk alat pertanian apa nih, itu harapannya yang kita mohonkan berkat di bawah Tuhan sehingga arite dadi landep. Ya ta? Ning aja nggo babat bojone. Doa-doa kita juga diikut diangkat ke surga. Kesempatan yang istimewa. Saya mendapat pengalaman ini dari Romo Wolfman ya, Yesuit itu yang bercerita kalau di Jerman itu tradisi itu sampai sekarang berjalan dengan baik dan orang merasa diteguhkan dalam karya ya. Maka pertaniannya akan maju karena apa? Selalu menyerahkan segala usaha kepada Tuhan yang membawa naik ke surga. Kemarin juga ada yang tanya di mana Getasan, boleh ndak Romo bawa garam? Boleh. Untuk apa? Ya untuk macam-macam. Boleh bawa timbangan? Boleh, nek kuat nggowo. Karena kan ada timbangan sing kompresor ya udah oleh gitu. Pak Sarimin jarum suntik juga boleh. Bebas gitu. Pak Yudiar nggawa wesi cor ya oleh gitu. Monggo silahkan ya. Kita sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan semua yang kita usahakan sehingga maksudnya begini, semua kegiatan hidupku, pekerjaanku, jerih payahku itu menjadi bentuk kesaksian sebagai orang beriman. Maka kita bawa pada peristiwa kenaikan Tuhan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili yang hidup dan mati. Aku percayakan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita mohon berkat untuk semua yang kita mohonkan berkat kepada Tuhan. Bapak Ibu monggo silahkan duduk, enggak apa-apa ya.
Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Sebelum naik ke surga, Kristus bersabda, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan kepercayaan bahwa Kristus akan mengirimkan kepada kita apa yang telah dijanjikan Bapa bagi kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan seluruh umat Allah, ya Bapa, doronglah Bapa Suci dan para uskup serta seluruh umat Allah untuk menempuh jalan pembaruan tanpa takut dan berani percaya pada masa depan yang cerah sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, sertailah dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada pemimpin masyarakat kami, sehingga pelayanan mereka selalu digerakkan dan terarah kepada Injil-Mu yang adalah kabar gembira, cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita demi Injil, ya Bapa, kuatkanlah hati dan iman saudara-saudari kami yang dianiaya karena Injil-Mu. Semoga mereka tidak pernah merasa sia-sia atas kesaksian hidup mereka. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, bukalah hati kami terhadap Roh-Mu. Buatlah kami rukun dan bersatu sehati dan sejiwa, sehingga bersama-sama kami bangun suatu jemaat dan kami memperlakukan sesama kami seperti Engkau telah memperlakukan kami. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon doa dan berkat untuk anakku Nikodemus Permadiono, supaya diberi kesehatan dan rahmat pertolongan dari Roh Kudus, terutama untuk ikut tes dengan baik dan bisa naik kelas. Juga kami mohon berkat-Mu untuk anak-anakku yang menghadapi masa-masa harus belajar kembali seperti sedia kala dengan offline, supaya bisa menjalaninya dengan baik. Juga yang kuliah juga selalu naik prestasi, semakin sempurna sebagai pribadi dan maju berkembang meraih masa depan. Marilah kita mohon, utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu supaya kami senantiasa sebagai orang beriman menyadari bahwa Roh-Mu selalu ada pada kami, dan Pentakosta yang kami nantikan menjadi perayaan peneguh kembali atas kehadiran Roh Kudus-Mu pada kami masing-masing. Kami mohon, utuslah Roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Berkat Roh-Mu semoga kami dapat menjadi sabda dan kehadiran Kristus bagi dunia ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman surgawi.
Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu ini memperbarui hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan, ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, inilah yang naik ke surga, Sang Anak Domba. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke sorga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami. Semoga kami setia dalam peziarahan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Putra Tunggalnya pada hari ini menebus langit yang tinggi, memberkati dan membukakan pintu bagi saudara untuk juga naik ke tempat Dia berada. Semoga sebagaimana Kristus sesudah kebangkitannya menampakkan diri kepada murid-muridnya, demikian juga saat datang dalam penghakiman, Bapa berkenan menyatakan diri dengan murah hati kepada saudara. Semoga saudara yang percaya bahwa Dia duduk bersama Bapa dalam kemuliaannya dapat mengalami dengan gembira bahwa Dia tinggal bersama saudara sampai akhir zaman menurut janjinya. Dan semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. 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 Marilah pergi kita diutus